Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Ya, luar biasa. Sehat semua? Tetap semangat? Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran di pagi ini, silahkan salah satu teman kalian memimpin untuk berdoa. Oke, baik. Sebelum mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Oke, terima kasih Mas Rehan. Ya guys, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk hari ini Bu Lestari absen dulu ya. Ada yang tidak masuk? Ada. Ya, bentar ya. Yang pertama, Anissa, mana Anissa? Oh, sakit. Ya, yang kedua Dila? Ya, Akila? Hadir, Bu. Asri? Hadir. Aulia? Hadir, Bu. Cynthia? Hadir, Bu. Ayahra? Hadir. Desti? Hadir, Bu. Diandra? Hadir, Bu. Enggar? Hadir, Bu. Fatiah? Hadir, Bu. Fatma? Hadir, Bu. Rehan? Hadir. Maya? Hadir, Bu. Ilma? Hadir, Bu. Melati? Hadir, Bu. Indah? Hadir, Bu. Muklis? Hafid? Hadir. Sakit. Listia? Izin ya. Margareta? Hadir. Muhammad Fauzan? Musfaida? Naswa? Ayudya? Hadir, Bu. Latif? Rahma? Hadir, Bu. Fadil? Hadir. Sani Adam? Nggak hadir ya? Oh iya. Sani Aditama? Iya. Vina Fitriani? Ya. Mutiara? Farel? Oke, terima kasih. Yang tidak hadir karena sakit berapa? Berarti 2 ya? Ya, kita doakan semoga Mas Hafid dan Mas Soni Adam ya segera sembuh dan besok bisa beraktivitas seperti hari-hari sebelumnya, gitu ya. Oke. Di sini Bu Lestari akan menjelaskan materi, yaitu adalah tentang tahapan rancangan visual secara sistematis. Rancangan visual yang akan kita gali di sini adalah poster. Pernah mendengar kata poster? Nah, di mana kalian melihat poster? Di tempat umum. Sosial media. Ada lagi? Di tempat umum itu biasanya di mana? Di baliho ya, di baliho banyak ya poster. Poster itu bisa bermacam-macam jenisnya. Sebelum kita menginjak ke materi poster, Bu Lestari pengen tahu di antara kalian pengertian poster itu apa? Ada yang tahu? Silahkan tunjuk tangan. Oh ya, Mbak Dila ya. Oke, Mbak Dila. Media publikasi. Iya, betul. Aplaus untuk Mbak Dila. Berikutnya, selain media publikasi ada lagi poster itu apa? Ada, silahkan. Oh ya, Mas Fadil. Poster adalah gambar iklan yang menarik. Oke, betul. Aplaus buat Mas Fadil. Iklan yang menarik ya. Berikutnya, ada lagi yang berpendapat poster itu apa? Oh iya, Mbak. Media edukasi. Oke, betul. Sebagai media edukasi, beri aplaus. Oke. Untuk kita menuju ke materi berikutnya,
Bu Lestari ingin tahu kepemahaman kalian tentang poster itu sampai seberapa jauh ya. Nanti akan Bu Lestari tayangkan ya. Di situ pertanyaan-pertanyaan singkat tentang poster. Sebelumnya di sini kemarin pernah melakukan foto produk bukan? Pernah. Foto produk itu dilakukan dengan berkelompok atau sendiri-sendiri? Berkelompok. Ya, berarti dalam setiap kelompok ada leader yang bertanggung jawab, begitu ya? Peran leader di situ bagaimana? Mereka bisa mengedukasi teman-temannya, bisa mengkondisikan teman-temannya tidak? Bisa. Alhamdulillah lancar ya untuk foto produknya ya. Nah, setelah melakukan foto produk, kalian melakukan apa yang sudah dilakukan sebelumnya? Membuat mood board. Iya, membuat mood board poster. Mood board itu apa tuh? Kumpulan ide. Iya, kumpulan ide, Mas Denny. Betul, tepuk tangan ya. Jadi di dalam mood board itu sebenarnya adalah rancangan kita dalam membuat poster, itu ada di dalam mood board semuanya, gitu ya. Ada lagi satu lagi, apa yang sudah kalian buat? Logo, ya. Dari logo. Nah, dari logo itu kalian idenya dari mana? Kalian misal ya, kita membuat makanan tradisionalnya itu gudeg. Nah, gudeg itu terinspirasi dari siapa? Kenapa kalian milih gudeg? Ada enggak di sini yang terinspirasi dari tetangganya atau orang tuanya atau di situ saudaranya yang punya usaha gitu, ada enggak? Saya, Bu. Oh iya, Mbak Ayut ya? Iya, silahkan Mbak Ayut. Saya terinspirasi untuk foto produksi gudeg karena orang tua saya pengusaha gudeg. Oh gitu, ya. Terus? Di situ belum ada logo sama poster, jadi saya mengembangkan usahanya. Oke, bagus, good job untuk Mbak Ayut ya. Jadi tepuk tangan dulu, oke. Luar biasa. Ternyata poster ini bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari kalian, gitu ya. Ada lagi yang membuat produknya pengembangan dari usaha orang tua? Oh iya, Mbak. Yuk, silakan. Orang tua saya berjualan tiwul di pasar mengembangkan usaha orang tua saya dengan membuat poster untuk sarana promosi. Oh iya, oke. Tiwul ya, Mbak ya. Sudah berapa tahun orang tuanya menggeluti? Kira-kira berapa tahun? Kurang lebih 3 tahun. Oh, 3 tahun. Oke, berarti sudah linknya udah banyak ya. Di pasar tentunya sudah laris gitu ya. Oke, bagus. Tepuk tangan. Oke. Nah, berikutnya di sini tadi dari contoh-contoh makanan, contoh-contoh logo yang kalian buat, tentunya kalian terinspirasi. Mungkin saya suka dengan makanan ini, maka saya pengen membranding ya makanan ini karena saya terinspirasi. Oh, ini makanannya kenapa laris sekali ya di desa saya. Saya ingin mengembangkan usaha ini. Silahkan. Di desa kalian kalau ada UMKM yang bisa dinaikkan, silahkan. Itu adalah implementasi pembelajaran kalian kali ini, gitu ya. Oke. Selanjutnya kita akan ke mengetahui silahkan dibuka HP-nya masing-masing ya. Di situ sudah Bu Lestari share link. Sudah di share link. Kalian masuk ke Kahoot dulu ya. Diklik dulu. Nah, di monitor di situ akan memuat PIN. Silahkan bergabung. 683-258. Silahkan masuk di
lingkahutnya. Menunggu peserta ya. Yuk silakan. Vina, Fadil, Rehan, Maya, Muklis, Denny, Fatiah, Ayudya. Baru 12, 17. Enggar terakhir. Ceda. Ceda itu siapa Ceda itu? Oh iya iya. Oke, 24. Lagi. Terus masih ada yang belum bergabung. Terus Kilar, Dilau. Oke ya. 27 peserta. Kita mulai ya. Oh maaf, 29. Ya, 29. Sudah terakhir Desti. Oke ya. Sudah siap semuanya? Kita mulai? Sudah siap semuanya? Sudah. Di sini adalah yang menjawab tepat dan cepat. Dia yang akan mendapat poin paling atas, paling tinggi. Gitu ya? Oke, perhatikan. Oke. 3, 2, 1, mulai. Jam keempat telah selesai. Ya, silakan dijawab di HP kalian. Saatnya jam kelima. Ya. Tekan warna sesuai di HP kalian. Jawaban yang benar ada 10. Ya. Kita lihat siapa yang menjawab benar dan tercepat. Fatma, ya. Berikutnya nomor 2. Dua 29 jawaban. Oke, benar semuanya ya. Tapi yang paling cepat adalah tetap Fatma di urutan nomor 1. Soal ketiga. Oke. 25 benar, 4 salah ya. Kita lanjut. Berikutnya tertinggi Aulia. Ya, berikutnya. Ya, 27 benar, 3 salah. Tertinggi adalah masih Aulia. Oke, jawaban benar adalah 16. Masih banyak yang salah ya ini ya. Elemen penting dalam poster. Berikutnya, tertinggi adalah tetap Aulia. Dua 29 jawaban, 20 benar. Yang tertinggi adalah Fatma. Berikutnya Fatma Aulia, kejar-kejaran ya. Oke, 27 benar. Tetap Fatma. Lanjut, kurang 2 soal. Dua 29 jawaban, 25 benar. Berikutnya adalah Fatma.
Hampir semuanya benar. Aulia Fatma. Terakhir, ini yang menentukan. Bahasa yang digunakan dalam poster harus 29 jawaban masuk, 28 benar. Berikutnya adalah yang tertinggi adalah yang masuk ke podium 3. Latif yang nomor 2. Fatma yang nomor 3, nomor 1, maaf, adalah Aulia. Oke, terima kasih. Beri aplausnya buat mereka. Yang keempat Maya, kemudian yang kelima adalah Rahma. Oke. Dari sini kita ice breaking dulu ya. Ya, yuk berdiri dulu. Kita ice breaking dulu. Ya. Oke, kalau nanti Bu Lestari bilang tepuk 1, maka kalian tepuk. Tapi kalau tidak pakai tepuk 1, tidak pakai kata tepuk, perhatikan tepuk 1 berarti tepuk. Kalau tidak ada kata tepuk berarti tidak usah tepuk, diam saja. Oke? Siap? Konsentrasi ya. Oke. Tepuk 1, tepuk 3, 2, 1. Tepuk 2, 1, 2, tepuk 3, 1, tepuk 2, 1, 3, 4, tepuk 4. Oke, terima kasih semuanya sudah konsentrasi. Oke ya. Oke, untuk berikutnya kita masuk ke materi ya. Oke, masuk ke materi. Oke, materinya adalah cara membuat poster. Tadi sudah loh, sudah bisa semuanya loh poster ya? Sudah, oke. Materi berikutnya adalah materinya adalah yang pertama adalah pengenalan poster, kemudian ciri-ciri poster, kemudian adalah jenis poster. Tahapan yang berikutnya adalah penugasan. Jadi di akhir pembelajaran nanti kalian akan diberikan tugas membuat desain poster, gitu ya. Berikutnya, pernahkah kalian melihat gambar seperti ini? Pernah. Yang pertama itu apa? Festival musik. Ya, yang kedua? Poster apa yang kedua itu? Promosi penjualan. Ya, ada diskonnya ya, super sale. Yang ketiga apa? Poster makanan tradisional. Ya, itu gambar apa? Apa saja di situ? Telepon. Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Lapar enggak? Lapar, lihat makanan ya, sama ya. Oke, lanjut. Nah, poster. Tadi ada yang menjawab media publikasi, benar ya? Berikutnya, yang terdiri dari gambar dan tulisan. Contoh seperti ini. Kalau poster itu hanya terdiri gambar saja, apakah itu dinamakan poster? Bukan. Nah, di sini harus ada gambar, ada tulisan. Nah, gambar tulisan itu gunanya untuk apa? Untuk menyampaikan informasi. Nek postermu cuman kalimat biasa, tidak kalimat ajakan, bukan promosi, maka bukan dikatakan poster. Oke, lanjut. Poster dapat dicetak dan dipasang di tempat umum atau dibagikan. Dibagikan di sini ada yang secara digital, ada yang secara apa? Kalau yang dicetak itu? Namanya apa? Lembaran-lembaran itu ya. Ya, banyak tuh. Brosur. Iya, apa lagi?
pamflet, leaflet, ya, itu banyak. Kemudian fungsinya adalah menyampaikan informasi, ajakan atau promosi yang menarik dan mudah dipahami. Itu digarisbawahi. Jadi nek moco postermu nanti itu tidak mudah dipahami semua orang, berarti wajib direvisi, gitu ya. Yang tujuan poster yang pertama adalah, yuk Mas Latif dibaca. Yang pertama, memberikan informasi kepada masyarakat yang sudah dimengerti. oke, yang kedua, yuk Mas Denny. Menyampaikan ajakan atau himbauan tertentu sebagai ajakan untuk Hidup sehat. menjaga lingkungan serta dalam sebuah kegiatan. Betul, oke, yuk Mas Sani Adam. Menjadi sarana promosi produk atau jasa seperti poster makanan, Iya. minuman, atau acara hiburan. Betul. Yang keempat ya, yuk Mas. Menjadi media edukasi, contohnya poster tentang pola hidup sehat, pentingnya membaca atau pencegahan penyakit. Oke, jadi tujuan poster itu ada beraneka ragam ya, tergantung nanti temanya seperti apa. Lanjut. Nah, ciri-ciri poster. Memiliki pesan utama yang jelas dan mudah dimengerti hanya dalam sekali lihat. Perhatikan poster di sampingnya. Nah, perhatikan poster di sampingnya. Memiliki pesan utama. Apa pesan utama dalam poster itu? Ayo, Mas, apa? Sawit, kuat, Indonesia berjaya. Betul. Pesan utamanya adalah di judulnya, gitu ya. Yang kedua adalah menggunakan kombinasi gambar dan teks. Gambarnya gambar apa? Sawit. Teksnya ada berapa macam? Ada berapa macam teks? Teksnya dalam poster maksimal berapa macam teks? 3, ya. Itu pasti maksimal ada 3. Kemudian tata letak yang menarik dan terorganisir, sehingga mata penonton bisa mengikuti alur informasi yang baik. Tata letak yang menarik. Kenapa judulnya nggak ditempatkan di pojok kanan atau pojok atas? Kenapa? Iya, karena fokus mata memandang itu adalah di tengah, ya lah, nggak mungkin melihat itu dari pinggir kanan atau pinggir kiri. Berikutnya, kenapa warnanya harus mencolok dan kontras? Iya, menarik perhatian. Nek warnanya kalem, tidak mencolok, maka tidak akan dilirik, kan gitu toh? Betul? Iya. Kemudian yang kelima diletakkan di tempat yang strategis. Kenapa ditempatkan di strategis? Agar mudah diakses banyak orang. Agar orang banyak mengetahui, itu ya. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa jenis poster. Poster memiliki banyak jenis berdasarkan fungsi dan tujuannya. Yang pertama, yuk Mbak pojok, Mbak Musfaida. Ya, yuk. Yang satu, yang poster niaga komersial. Digunakan untuk mempromosikan produk atau jasa seperti makanan, minuman, dan barang elektronik atau pakaian. Betul, yuk jejer ya Mas. Yang poster yang kedua, poster apa Mas? Poster kegiatan berfungsi menginformasikan kegiatan yang akan diselenggarakan, misalnya lomba, pameran, seminar, dan lain-lain. Iya, yang ketiga sebelahnya. poster layanan masyarakat. Berisi ajakan kepada masyarakat untuk melakukan suatu kebaikan bersama bagi hemat air, jangan buang sampah sembarangan. Oke, dari ketiga poster ini, yang pernah kalian buat poster nomor berapa? Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ada yang pernah membuat iklan layanan masyarakat? Belum pernah. Oke, 1, 2 berarti sudah familiar ya. Oke, lanjut. Jenis poster berikutnya yaitu poster pendidikan.
Ya, poster pendidikan bertujuan memberikan informasi yang mendidik, seperti cara mencuci tangan dengan benar, pentingnya sarapan pagi, pentingnya berolahraga, 3S, senyum sapa salam, nah, dan sopan santun. Kalau 5S berarti ditambahi sopan santun. Ya, ada yang pernah membuat poster karya estetik ini? Ya, karena ini menggunakan apa? Menggunakan apa? Ilustrasi ya? Iya, lebih menunjukkan sisi artistik, bisa berisi kutipan, gambar, serta karya visual untuk dipajang. Selanjutnya, membuat poster. Yang pertama, tujuan dan tema. Sudah kalian lalui ya? Sudah selesai ya tujuan dan tema ya? Oke, saya lewati. Menentukan sasaran audien. Nah, kalian kemarin sudah menentukan temanya, makanan apa yang akan dibuat. Nah, di situ kalian sasarannya untuk siapa? Untuk anak muda, untuk orang tua, atau untuk adik-adik kecil. Nah, sudah kalian tentukan? Ya, karena apa? Karena kalau mengingat sasaran audiennya nanti disesuaikan dengan warna posternya, harus disesuaikan dengan audiennya. Berikutnya, sebelum kalian kemarin membuat logo atau membuat mood board, berarti kalian harus apa? Mengumpulkan referensi, ya toh? Referensinya menggunakan apa? Iya, kalian buat mood boardnya menggunakan apa? Corel, gitu ya. Melakukan riset dulu, riset ya, cari di internet. Ini makanan ini berasal dari mana? Ini makanan ini terbuat dari apa? Betul enggak? Makanan ini disukai umur berapa saja? Seperti itu enggak? Iya, betul. Logo sudah dibuat, gambar dan ilustrasi pendukung. Yang keempat, layout sudah dibuat, sudah memuat ini semua belum layoutnya? Nanti Bu Lestari cek yang di layout. Judul sudah ada ya? Gambar utama sudah, isi atau pesan singkat. Oke, informasi tambahan jika ada ya. Kemudian logo. Lanjut. Memilih warna dan tipografi. Memilih font itu tidak semuanya ada di aplikasi. Benar tidak? Ya. Maka kalian harus cari di webnya. Apa namanya? Siapa yang tahu? Davon, apalagi 1001 font, apalagi Davon, Bifont, 1001 font. Nah, di Google nanti tinggal kalian install di aplikasi Corelnya, gitu ya. Nah, seperti yang tadi ketentuannya, maksimal yang digunakan berapa font? 2 sampai 3 jenis, gitu ya. Berikutnya adalah mendesain poster. Nah, ini langkah kalian nanti yang ke-6. Ya, mendesain poster. Apa yang perlu kamu perhatikan? 1, yo, sing ngantuk sapa ya? Sing ngantuk, ya. Mulai dari yuk Mbak Maya. 1. Ukuran teks harus terbaca dari jarak tertentu. Betul. Yang kedua, yuk. Gambar tidak pecah atau buram. Oke, yang ketiga. Gunakan ruang kosong secukupnya agar desain tidak terlalu padat. Oke, yang keempat. Pastikan pesan utama langsung terlihat. Betul, oke. Oke ya, sudah ya. Nah, yang menjadi pokok apa? Terbaca. Ya, fontmu nek cilik-cilik ora oleh. Harus bisa terbaca oleh audien. Ya dah? Terus apa? Gambar tidak pecah. Wis utamanya itu. Nek gambarmu pecah atau buram, segera ganti yang tidak pecah. Gunakan ruang kosong secukupnya. Contohnya seperti ini. Jika dalam satu desain poster, kamu harus tahu di situ ada unsur keseimbangan. Pernah kalian? Unsur keseimbangan ya? Ya, kanan, kiri, atas, bawah harus seimbang. Jadi tidak ada space yang terlalu longgar. Ya, berikutnya adalah pesan utama bisa terlihat. Evaluasi nanti, menyimpan nanti simpanan dalam bentuk PNG. Oke, nah yang terakhir adalah tugas membuat poster berdasarkan ketentuan di bawah ini. Nah,
Di sini Bu Lestari sudah sediakan ya, ada lembar LKPD dan lembar observasi langsung yang setiap anak nanti akan mendapat satu lembar ya. Nanti silahkan dikerjakan sesuai perintah yang ada di LKPD tersebut. Untuk waktu pengerjaan ya, waktu pengerjaan nanti di jam terakhir kalian sudah selesai semuanya. Ya, silakan diunggah. Nanti akan Bu Lestari share Google Form tentang unggahan produk hasil poster kalian. Gitu? Silakan dibagi Mas, satu-satu ya Mas. Iya, betul. Silahkan di lembar observasi itu ada nama kalian dan kelas ya. Silahkan dituliskan sesuai nama kelas, nomor absen, dan nama kalian. Sudah? Belum, Mas? Sudah, sambil yang sudah mendapat soal ya. Oke. Silakan buat satu folder di laptop kalian masing-masing. Oh ya, sebelum kita mendesain, adakah software Corel atau AI-nya yang bermasalah? Tidak ya? Oke, bisa langsung digunakan ya. Silakan letakkan atau buat satu folder yang berisi poster makanan tradisional. Ya, nanti di dalamnya akan berisi satu, ya, sudah dibuat foldernya. Satu, berisi logo. Dua, berisi foto produk. Yang ketiga, berisi mood board. Pastikan satu folder sudah lengkap dengan 3 file tersebut.
Ya. Kamu silahkan ambil. Oke, terima kasih ya. Sudah beri nama? Nama siswa, kelas, serta tanggal ya. Sudah semuanya? Ya, kita pahami soalnya ya. Yang pertama adalah gunakan aset foto logo produk makanan tradisional yang telah kamu buat sebelumnya. Ya, jadi tidak boleh menggunakan logo temennya, tidak boleh menggunakan foto temennya, gitu ya. Yang kedua, tema poster digitalnya adalah kenalkan makanan tradisional. Oke. Yang ketiga, poster harus mencantumkan satu, gambar makanan wajib ada, logo wajib ada, judul atau nama makanan wajib ada, yang opsional adalah slogan, deskripsi, harga, dan kontak person. Itu yang opsional. Boleh ada, boleh tidak. Aplikasi yang digunakan adalah Adobe Illustrator dan Corel Draw. Boleh salah satu milih Corel atau AI. Ukuran poster berukuran A4 potret. Kemudian nanti simpan hasil dalam format JPG atau PNG atau JPEG. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya cek filenya dulu ya, untuk folder-foldernya apakah sudah komplit semuanya? Sudah, Bu. Lembar observasinya, Mbak. Ya. Ini ditulis dulu ya, Mbak. Nama, kelas, tanggal observasi. Oke ya. Sudah semuanya? Asetnya sudah semua? Sudah. Taruh di sini ya, nanti lembar observasinya. Ya. Oke, tinggal Lestari centang. Oke. Asetnya sudah? Gimana? Iya. Fotonya ya, untuk foto bagaimana kalau fotonya ada dua? Silahkan. Ya, fotonya satu silahkan, ambil yang terbaik, ambil yang paling bagus gitu ya. Oke. Sudah, Mbak? Sudah. Oke, logo, foto. Oke. Ini sudah. Moonpot, logo. Kemudian satunya foto produknya. Oke. Ya. Ya. Ya, moodpotnya sudah. Oke. Ini sudah? Kurang foto produknya belum tak taruh di file sini. Oh ya, silahkan dipindahkan di situ nanti biar pengerjaannya lebih mudah. Oke, sudah? Foto produk sudah dikirim sama ketua kelompoknya? Belum. Siapa ketua kelompoknya? Ida, ya. Oh ya, ya. Nanti diminta ya sama ketua kelompoknya ya. Ini pakai apa ini? Panjang itu. Iya. Oke,
Asetnya sudah semuanya? Logo sudah? Sudah ya? Mana Rehan? Foldernya mana? Oke. Ada apa ini? Mau transparansi, tapi ada tulisan ya nggak bisa ya nggak Object selected. Mbak di close dulu. apakah cara udah di track ya? Oh iya. Coba yang baru. Yang foto yang kamu masukkan yang masih ori. Oke, untuk folder semuanya sudah aman ya, semuanya sudah ada. Tinggal kalian buka Corelnya. Corelnya tadi ukurannya apa? A4. Oke ya, ukuran apa? Potret atau landscape? Potret. Ya, silahkan. Kalian sudah buat mood boardnya ya, kalian sudah tahu gambarannya, mau nanti fontnya itu ditempelkan di mana, gambarnya di mana, itu kalian sudah ada gambaran. Silakan. Nanti Bu Lestari cek lagi untuk layout posternya. Sudah. Ya. Biru sama kuning sama berapa warna itu Mbak Maya? Benar, 3. Iya, 3 kan. 1, 2. Fontmu warna apa? Oh iya. Fontmu warna apa? Beda nggak? Ini sama kayak ini cuma turunan gitu. Turunan. Iya. Lihat ke atas. Logonya sama dengan di font itu ya. Festival Bimawara. Terus produknya apa? Ikan mawar. Ya. Oke, punyamu sudah? Yuk dibuka dulu Corelnya ya. Kemudian file new ya. File new. Pilih A4. (300 dpi ya. Oke. Sudah mulai membuat file baru? Coba cari awal. Buka awal. Awal lagi buka lagi. Enggak, itu aja. Nyupet. Oke. Jangan lupa dikasih judul ya. Poster. Nah, itu ada name. Name kan? Sudah dibuka semuanya? Sudah. Oke, dikasih nama poster. Kemudian A4 cm potret RGB atau CMYK? Kalau RGB itu apa? Kalau poster itu tidak dicetak, tapi kalau dicetak berarti CMYK. Oke, lanjut. Resolusinya berapa? Resolution 300 dpi ya. Oke, udah langsung di oke. Oke, semuanya sudah sampai tahap itu? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, yang depan-depan? Sudah?
Belakang, aman? Aman, sudah? Oh iya, satu catatan. Kalau desain jangan mepet-mepet, ya. Jangan mepet garis, harus ada namanya apa? Garis tepi namanya apa? Margin, ya. Harus ada marginnya. Di situ ada ruler ya. Ditarik itu, pokoknya jangan mepet-mepet karena apa? Nanti kalau dicetak, kalau mepet itu biasanya yang pinggir itu hilang, gak kecetak. Gitu ya. Jadi dikasih margin. Cukup? Sudah diisi nih? Ya. Gimana? Ada kendala? Ada yang ditanyakan? Kalau mencari kombinasi warna tadi menggunakan apa? Siapa yang tahu? Color hand, betul. Ada lagi? Ada yang tahu? Kombinasi warna? Hah? Untuk mencari kombinasi warna? Kalau mencari referensi poster di mana? Di Pinterest ya. Kombinasi warna berarti di color hand. Ada lagi kok. Ayo apa lagi selain color hand? Browsing mas, browsing. Selain color hand. Lembar observasinya ini yang mana? Tuh, ini tadi. Ya. Hasilnya disut. Hasilnya disut. Hasilnya teman-teman. Tadi udah. Dia sudah berasal lagi. Selain kalahnya apa itu tadi? Oh ya. Gimana, Mbak Ayu?
Mana gambar observasinya saya ambil ya. Oke, ini kan biru ya. Nah, biru fontnya jangan hitam, ya mati. Kasih warna lain ya. Terus ini nanti kontak persen dia nggak putih, backgroundnya harus lebih cerah, gitu ya. Nggak hilang. Gimana? A4. Iya, aman. Gabin itu apa, Mbak? Itu kayak biskuit nanti digoreng, dalamnya nanti itu dikasih, biasanya tuh yang rasa originalnya tuh tape, tapi sekarang tuh udah ada varian lainnya kayak gula coklat, terus matcha gitu. Sama ada Nanti di postermu itu kamu masukkan berapa rasa atau hanya satu rasa yang tape saja? kalau yang di posternya saya cuma satu rasa, tapi nanti ceritanya tuh di festivalnya itu ada beberapa rasa gitu. Kalau di posternya yang saya cantumin gambarnya itu cuma yang rasa originalnya. Oke. Ada promo nggak? Ya? Enggak ada. Nggak ada promo? Yang posternya ada promo ada nggak? Ada promo, ada diskon? Ada? Hah? Ada yang promo nggak? Kalau promo nanti langsung laris loh ya. Ya?
Oke, sudah sampai di mana? Berapa persen? Ya, silahkan. Mm-mm. 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 Itu di crop dulu, legonya pakai crop. Dipotong ini selebar ini. Nah, dia nanti kan nggak keluar, itu ya. Oke. Berapa persen? Berapa persen? 30% ya rata-rata ya. Oke. Iya, untuk penempatan logo. Ini tadi ada pertanyaan. Untuk penempatan logo tolong diperhatikan. Logomu itu warna apa? Ya. Jadi backgroundnya harus apa? Gitu ya. Misal logonya warnanya seperti punyanya Maya itu logonya warnanya merah. Nah, merah itu kalau backgroundnya hitam masuk nggak kira-kira? Enggak, berarti cari warna yang cerah ya. Untuk menyesuaikan logo itu biar kelihatan. Karena logo itu apa tuh? Logo itu apa? Identitas ya, brandnya itu ya. Jadi harus terlihat jelas. Oke, ada pertanyaan lagi? Nah, di sini contohnya, ini kan color hand. Nah, misal kamu ambil hijau, berarti kombinasinya hanya 4 ini. Nah, misal kamu ambil merah, berarti kombinasinya 1, 2, 3, 4. Nah, gitu. Ya, ini salah satu ada yang memasukkan kue star, boleh nggak? Boleh nggak? Poster itu ada kue star. Tujuannya kue star apa? Memeriahkan. Memeriahkan, membuat apa? Menarik kan? Kalau ada kue starnya, nah, dipasang orang terkenal pasti akan membuat poster itu lebih menarik. Ya. Gimana, Mbak Ayu? Ada pertanyaan? Tidak. Itu ada souvenirnya ya? Iya. Ada merchandise-nya ya? Oh, itu festival apa? Tidak. Festival Gudeg Jogja, itu ya. Kue starnya siapa itu? Pembicaraan sama keluarga. Wah, luar biasa. Ada pertanyaan? Cari ikonnya di mana? Foto? Ya, berarti insert. File insert ya. Import. Oke. Ya, tinggal berarti fotonya dimasukkan. Asetnya dicari. Ya. Di dalamnya, diklik di dalam. Berarti kliknya di dalam objek ya. Kalau mengecilkan objek berarti harus tekan shift biar
presisinya sama. Mana Mas? Sudah selesai? Oh ya. Molen Fest 2025 gorengan legend rasa kekinian. Rasa kekinian itu gimana maksudnya? Ada rasa coklat atau rasa apa gitu? Nah, di situ di gambar kamu di sini memang sengaja terpotong ya, berarti nanti hasilnya ya, karena itu melebihi batas ya. Oke, jadi memang nanti piringnya itu tidak bundar. Betul. Jadi oke, kelihatan estetik. Pemilihan warna itu yang di transparan itu gambar apa Mas? Gambar Candi. Oh ya, oke. Karena menunjukkan tempatnya ya. Iya, waktu, kemudian lokasinya ya. Oke. 24 Agustus. Oh, 2025-nya ada di atas. Oke, bisa. Bagus. Good job. Oke. Iya. Serihan sampai di mana? Oke, ingat waktu ya, karena segera dikumpulkan hari ini juga. Jadi kalau yang sudah bisa dibuka WhatsApp-nya, di situ Bu Lestari share link pengumpulan soalnya lewat Google Form ya. Baru satu siswa yang mengirimkan tugasnya. Iya, silahkan. Di sini yang dominan adalah Lestari. Itu produkmu nggak dominan dia. Iya, itu ya. Nah, jadi komposisinya, ya, yang di-up-kan kan yang foto produk. Sani sudah? Lihat ke atas Sani. Kamu logonya ini ya? Kata Noodle. Ada HTM-nya. Komplit banget ini. Ya, ada scan barcode-nya. Oke, tersedia kontak person. Ada merchandise-nya juga. Nah, ini warnanya apa? Nah, diganti ya. Itu nggak kelihatan. Di situ ada logo Instagramnya sama logo lokasi, tapi menggunakan warna hitam. Bisa kamu masukkan warna putih sama di alamatnya yang samping. Nah, bisa menggunakan ini. Oke.
sudah ya Mbak, sini. Ya, gambar observasinya ya. Saya lihatnya dari sana aja. Ya, bisa diputar ke sini Pak laptopnya. Ya, festival kuliner onde-onde ya. Di sini logonya sudah ada, judulnya sudah ada, foto produk. Ini apa ini? Itu kayak hiasan. Ini tapi yang ini Pak. Bentar. Yang ini, Malioboro atau apa ini? Tulisan ini loh, yang font. Itu lokasinya. Nah ini nggak kelihatan, nggak begitu kelihatan kan? Yang ini, nah nanti diperjelas itu mau dihilangkan apa mau dimunculkan. Kalau itu dimunculkan berarti hiasan yang ini agak diturunkan biar dia kelihatan jelas. Itu ya. Lokasi Teras Malioboro, oke, waktu gue start Senin, sudah tidak ada masalah, hanya ini yang membuat rancu. Ininya kira-kira kurang besar nggak? Kebaca nggak ini kalau dicetak A4? Nah ini juga dipastikan audien bisa membaca gitu ya, yang bawahnya onde-onde sama tulisan yang di sini gitu ya. Oke ya. Oke, bisa dibalik. Yang Mbak Akila sudah? Belum? Sudah sampai tadi? Oh iya. Nah, sudah jelas kan sekarang? Nah, kalau diganti dia warnanya gelap berarti dikombinasi dengan warna yang terang biar dia kelihatan. Oke, Mel? Mbak Mel? Sampai di mana? Baru masukin foto. Oke, judulnya belum ada ya? Oke, Mbak, sudah masukin foto. Nah, di sini terlihat logomu itu warnanya apa? Coklat. Dia di warna biru. Kelihatan nggak? Nah, birunya yang didegradasi yang ini. Jadi yang agak terang dia. Yang terang di atas untuk meletakkan logonya. Biar dia terlihat jelas. Gitu ya? Oke. Sudah ya tadi ya? Oke, tak besarin dulu. Ini mau saya Diganti ya. ini Nah, cepat yang ini putih oke, gitu. foto produkmu ya. Nah, ya, nanti foto produknya itu karena yang kita utamakan di sini adalah produk makanan tradisional. Ya, maka yang tampil di poster itu mayoritas adalah makanannya kan gitu. Fotonya harus misalkan 20% dari posternya gitu. Ya. Jadi nanti ini diambil foto yang paling bagus, dicerahkan, kemudian layoutnya lebih banyak, layoutnya di poster lebih banyak, gitu ya. Aja ya datang ramekan, lokasinya sudah, kemudian oke, ya sudah ini. Nah, tulisan festival dengan warna di belakangnya. Nah, kurang jelas ya. Ya, warnanya dipekatkan lagi, gitu ya. Ini logonya udah bagus, backgroundnya putih, kelihatan. Yang tadi itu foto produknya. Oke, sudah. Nah, sama foto produknya. Gitu ya. Oke. Punyamu bagaimana, Pak? Ini ambil warna dulu. Udah di poster?
Oh ya. Mhm. Oh iya, enggak. Oke, hati-hati. Sudah ya? Oke. Baiklah, untuk lembar observasi sudah Bu Lestari ambil semua ya. Sudah Bu Lestari nilai, yang dinilai di situ sudah ada dari perencanaan idemu itu apa ya. Kemudian pembuatan sketsanya, pemilihan warnanya, apakah sudah sesuai, dan pemilihan tipografi. Tipografi itu adalah huruf atau font yang digunakan. Sudah sesuai belum? Penggunaan alat atau software. Lah, untuk penggunaan alat software, di sini Bu Lestari lihat itu mayoritas menggunakan aplikasi Corel. Ada nggak yang menggunakan AI? Oh iya, Mas Denny. Alasannya kenapa? Soalnya kalau pakai AI itu lebih lengkap aja, sama udah terbiasa pakai AI. Lebih familiar ya. Oke. Hanya satu siswa yang menggunakan AI ya, karena Mas Denny ini sudah familiar penggunaan AI sejak kelas 10. Nah, kenapa nggak ikut-ikut temannya? Kalau temannya pakai Corel, kenapa nggak pakai Corel? Nah, itu karena di AI itu di dalamnya ada fitur-fitur yang komplit ya, lengkap gitu. Nah, berikutnya keteraturan tahapan kerja. Jadi Bu Lestari tadi sudah keliling melihat kalian dalam pengerjaan tugas. Langkah pertama yang dikerjakan apa, terus memasukkan apa saja, itu sudah Bu Lestari observasi satu persatu dari kalian. Kemudian tingkat kemandirian. Nah, kemandirian kalian mengerjakan karena ini adalah tugas individu, dan Bu Lestari lihat tidak ada yang menggunakan hasil proyek temennya. Karena apa? Karena proyeknya berbeda-beda semua, nggak ada yang sama. Karena dari tema awal kalian adalah mengangkat tema makanan yang harus berbeda. Makanya dari setiap anak itu hasilnya juga berbeda semuanya. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk tugas silahkan diunggah di Google Form. Bu Lestari tunggu 10 menit dari sekarang ya. Silahkan. Ini baru saya lihat di Google Form itu baru 20 anak. Ya, yuk, masih ada 9 anak yang belum mengunggah. Oke, Mas Muklis belum diunggah ya? Ada kendala? Baru OTW? Mas Muklis, mana tempat duduknya? Ya. Segera ya, Mas. Mbak Jamil, Musfaidah Jamil? Musfaidah Jamil, sudah belum? Oke. Mbak Rahma? Ya? Sudah? Belum? Segera ya, Mbak ya? Oke.
Sudah? Mbak Vina? Sudah? Oh ya, tidak ada kendala kan? Tidak. Oke. Baiklah, kurang Mbak Vina, Mbak Musfaida, kemudian tadi itu siapa tadi? Mas Muklis ya? Ya. Sudah dalam proses pengiriman. Oke, nanti Bu Lestari cek lagi untuk hasil akhirnya. Oke, saya kira pembelajaran pada siang ini ya. Oke, pembelajaran pada siang hari ini kita flashback, kita evaluasi dari awal sampai akhir ya. Yang pertama, kalian tadi mempelajari tentang apa? Tentang poster ya. Pengalaman apa yang bisa kalian dapatkan dalam mempelajari poster tersebut? Pengalaman membuat kalian lebih apa? Lebih tahu. Apalagi? Lebih Mendapatkan motivasi. mendapatkan motivasi. Apalagi? Lebih kreatif. Betul, lebih kreatif ya. Itu yang utama. Kalian mendapatkan ilmu yang lebih kreatif lagi. Yang awalnya kalian itu membuat poster hanya standar ya, tidak tahu kok di poster itu ternyata hanya maksimal 3 font, hanya maksimal 3 warna. Sebelumnya belum tahu ya itu ya. Nah, sekarang kalian lebih paham apa yang membuat poster itu menarik, apa yang membuat poster itu mudah dipahami orang lain. Di sini kalian menjadi lebih paham. Dan yang utama adalah kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Pernah nggak kalian, nah ini anak di kafe ya, pernah nggak kalian di pemuda itu disuruh oleh panitia, misalkan panitia 17 Agustus suruh membuatkan poster, pernah belum? Pernah, sering. Nah, apalagi apa contohnya? 17 Agustus, terus apa lagi? Lomba-lomba, apa lagi? Apa? Banner, apa lagi? Apalagi di sini yang sering membuat di desanya ya. Karena kalian apa? Kalian sudah punya keterampilan khusus, apalagi didukung kalian sudah punya laptop masing-masing kan gitu. Selain itu digunakan di situ. Terus apalagi yang bisa digali dari hari ini apa? Kalian bisa mengangkat makanan tradisional. Ya, makanan tradisional itu biasanya di usia kalian Gen Z suka enggak? Enggak. Sukanya apa kalau Gen Z itu? Yang macam-macam. Oh, seblak, apalagi some, apalagi dimsum, gacoan. Ada nggak yang suka lemper? Enggak, ya toh? Ada nggak yang suka arem-arem? Enggak. Ada nggak yang suka jenang? Apa itu jenang? Nggak suka gitu ya. Nah, dengan cara seperti ini kamu mengangkat budaya tradisional itu supaya diminati oleh di usia kalian. Nah, nek postermu bagus, desainmu bagus, gambarmu menarik, pasti orang pengen ngicipi apa ya? Pengen apa ya? Merasakan, iya. Nek, iki kok gambarnya menarik men ya. Ini kok bagus sekali ya. Koyo ngopo ya rasane. Nah, paling di audien pasti akan timbul seperti itu. Betul tidak? Iya. Nah, ini adalah tugas kalian. Kalian tahu sendiri bahwa makanan yang cepat saji itu apa? Bagus gak? Tidak. Nek makanan tradisional itu bagus gak? Bagus. Nah, di situ adalah tugas kalian untuk bisa mengangkat makanan tradisional itu menjadi makanan keseharian, bukan makanan yang hanya untuk hajatan ya, keseharian. Kamu cemilannya ya lemper, cemilannya ya jenang, ya ada kemarin apa lagi ya, molen ya,
Molen, kemudian ada yang bikang. Bikang mana bikang? Ya, bikang ada. Nah, ada yang gudeg ya, gudeg Jogja. Asri apa asri? Bakpia ya, itu contohnya. Nah, di situ kita bisa untuk mencintai makanan tradisional. Gitu ya. Saya kira untuk penutup ya, penutup pada mata pelajaran konsentrasi keahlian kelas 12 ini sudah semuanya tadi memahami apa tujuannya tadi? Memahami rancangan visual secara sistematis. Jadi tahapan-tahapan kalian itu yang dinilai. Hasil akhirnya bagaimana? Hasilnya akhir ya tetap kita nilai, tapi harus berdasarkan tahapan-tahapan yang harus kalian lalui. Bukan berarti kalian nyomot di internet kemudian dikumpul, boleh enggak? Enggak, karena harus ada tahapan yang kalian lalui. Gitu ya. Oke. Sudah ngantuk semuanya? Ngantuk, lapar? Ya, ice breaking lagi ya, berdiri lagi ya. Oke, penutup ya. Ayo, berdiri. Oke. Oke, ya. Masih ingat yang tadi? Masih. 1. Tepuk 2. 3. Tepuk 4. Tepuk 2. 1. 2. Tepuk 3. 2. 3. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 3. Oke, terima kasih. Kalian semua masih konsentrasi. Tepuk tangan buat semuanya. Oke, kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan berdoa ya. Seperti tadi, silahkan Mas Rehan untuk memimpin berdoa. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Oke, terima kasih ya. Kalian hebat semua. Untuk kedepannya, semoga kalian menjadi anak yang sukses, membanggakan kedua orang tua, berguna bagi nusa dan bangsa. Oke, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Oke. Terima kasih.